Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali saya mau membahas, mengulangi wukuf qalbi. Ya mungkin yang orang-orang dulu atau sudah lama-lama sudah paham ya, udah mudeng atau mungkin udah malah udah lupa soalnya gak diamal gak dilakoni. Perlu saya jelaskan, saya ulang lagi untuk penyegaran, refreshing kembali ingatan kita. Wukuf qalbi ini sebenarnya sangat penting karena ini adalah salah satu amaliyah yang biasanya kalau di dalam tarekat itu hanya diberikan untuk orang-orang yang sudah suluk ya, dia jadi wukuf qalbi. Tapi dan wukuf itu ada 3. Salah satunya wukuf qalbi. Wukuf qalbi ini adalah amaliyah yang biasanya dilakukan untuk orang-orang suluk itu yang diberikan kepada non suluk, jadi diberikan untuk umum. Maksudnya bukan tidak hanya untuk orang yang melakukan suluk, tapi teknik metode ini bisa diberikan ke siapa saja yang menginginkannya. Ya, saya mengulang lagi karena banyak pertanyaan, banyak yang bingung karena mungkin dari sumber yang berbeda ya. Jadi atau mungkin yang diberikan itu level-levelnya, jadi saya jelaskan level berapa, yang dikasihkan dia level berapa. Ini maka saya akan kembali lagi ke wukuf qalbi yang paling dasar. Jadi wukuf qalbi yang paling dasar ya. Tapi inti dari wukuf qalbi itu kalau secara bahasa wukuf itu maknanya berhenti, dan qalbun atau hati. Berhenti di apa? Mandek ning apa? Kok mandek? Ya berhenti dari mengingat selain Allah atau hanya mengingat Allah. Ya. Jadi konsepnya wukuf qalbi ini hanya fokus mengingat Allah, menghadirkan hati kita untuk selalu mengingat Allah atau zikrullah, begitu ya. Jadi prinsipnya bukan konsentrasi atau mengosongkan pikiran, bukan, tapi melupakan selain Allah, fokus kepada itu. Ingat lagi, bukan konsentrasi. Lah masalah metodenya itu macam-macam, nggak masalah, tapi goalnya, tujuannya adalah apa? Untuk hati, untuk selalu mengingat Allah, melupakan selain Allah atau zikrullah. Dan nanti puncak dari wukuf qalbi itu adalah kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar selalu mengawasi hati ya, agar selalu bersama kehadiran Allah. Jadi ini lebih dari sekedar pikir ya, goalnya itu, tujuannya adalah jadi kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar selalu bersama kehadiran bersama Allah ya. Kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar selalu waspada, hatinya itu hadir bersama Allah, itu goalnya. Lah metodenya macam-macam, tapi intinya wukuf qalbi secara garis besar ini yang paling mendasar, langkah-langkah wukuf qalbi ya, ini yang paling mendasar. Ini adalah sebagai berikut. Usahakan ya cari tempat yang bersih dan tenang, waktunya terserah, kiranya awake longgar slow gitu. Sampean duduk bersila atau duduk seperti dalam at-tahiyat akhir boleh, terserah, pokoknya
sikapnya serileksnya, setenangnya, sampai naik. Tenangkan pikiran, hati, dan seluruh anggota badan kita rilekskan, ya, dirilekkan. Selanjutnya lidah kita tarik ke atas langit-langit mulut. Wong Jawa nyetak dalam hati membaca ya ilahi anta maksudi, pangeran panjenengan tujuan kula, warido kama taqlubi, dan kula nyuwun ridho panjenengan, wa anta ma'budi lan namung panjenengan ingkang kula sembah. Ingat, ini badan dirilekskan, jadi metodenya terserah, pokoknya pakai rileks. Kemudian tarik napas perlahan dengan membaca dalam hati Astaghfirullahaladzim. Tarik napas perlahan dibarengi dengan Astaghfirullahaladzim, selembut mungkin, sesantai mungkin. Kemudian tidak perlu menahan napas, keluarkan juga secara perlahan dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Nah, usahakan saat menarik dan mengeluarkan napas atur sehalus mungkin. Durasinya terserah, 5 menit atau 10 menit, lebih lama lebih bagus, tapi intinya ini sampai pikiran hati kita dan badan kita menjadi tenang. Tuh, intinya kayak gitu. Ada juga yang pakai metode napas berirama segitiga, istilahnya segitiga atas. Astaghfirullahaladzim, tarik napas, tahan Astaghfirullahaladzim, keluar Astaghfirullahaladzim. Nah, metodenya banyak, dipilih yang paling cocok untuk kita, ya. Tidak mengikat metode itu. Metode masalah keluar masuk napas itu tidak mengikat, tapi intinya badan menjadi tenang, hati pikiran fokus tenang, badan rileks, begitu ya. Jangan ada ketegangan. Tuh. Nah, setelah anggota badan atau panca indera kita tenang dan atur napas sehalus mungkin, bacalah dalam hati, ya Allah, ya Sami'u, ya Alim, atau ya Sami'u, ya Basir boleh. Nah, ini ada tambahannya, ya Ghafaru, ya Wahhab. Ya Allah, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui, ya Ghafar, zat yang maha pengampun, atau Tuhan yang sangat hobi mengampuni. Ya Wahab, ya Wahab juga sama, Tuhan itu sangat senang memberi. Ya Wahab, maha pemberi, atau zat yang mengabulkan doa setiap permohonan hambanya. Terus baca dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta keinginannya. Tuh, kalau misalnya punya hajat, kalau enggak ya cukup minta, mohon ini aja, tetap iman Islam, berkah ilmu hikmah manfaat, selamat lahir batin, fitini batin ya wal akhirah. Terus baca Fatihah. Ya, jadi ingat, durasi baca istighfar tadi terserah, tergantung sampai hatinya merasa tenang. 5 menit, 10 menit, 20 menit terserah, soalnya sampai hatinya tenang, sampai hatinya hadir, hatinya bersama Allah. Selanjutnya tarik napas sehalus mungkin dalam hati membaca hu, itu dari lafadz huwa, ya. Huwa, wawunya diwakot, tapi menjadi hu, maksudnya panjenengan atau engkau. Tarik napas, terus keluar Allah. Demikian seterusnya. Terus tarik nafas, keluar Allah, keluar Allah. Terus rasakan detak jantung kita. Setelah kita bisa merasakan detak jantung kita, kita barengi setiap detak jantung kita. Setelah kita bisa merasakan itu, lafal Allah, Allah, dek, Allah, dek, Allah, dek, Allah, gitu ya. Dan pada tingkat ini, pada kondisi seperti ini, nggak usah memikirkan napas lagi, tapi
tetap merasakan detak jantung kita yang dibarengi dengan dzikrullah, ya kan? Pada tingkat ini telinga batin, ya, angan-angan telinga batin kita sambil merasakan detak jantung Allah, Allah, Allah. Nah, telinga batin kita mendengarkan apa yang ada dalam hati kita tadi, Allah, Allah, Allah. Selanjutnya menyebar gemanya ke seluruh tubuh kita. Nah, lakukan selama mungkin atau semaksimal mungkin ya. Karena ini inti wukuf qalbinya itu ini tadi, Allah, Allah, Allah. Nah, durasi wukuf qalbi itu tergantung kemampuan atau situasi masing-masing ya. Tapi ya usahakan minimal 10 menit atau 20 menit minimal. Nah, untuk pertama kali melakukan itu usahakan tiap hari, jangan pernah putus selama 3 bulan atau 1 bulan ya. Gitu. Ini banyak sekali manfaatnya. Untuk selanjutnya ini ya, dari sini kita nanti bisa, ini dasar istilahnya ya. Itu kalau misalnya dikir emas itu berat jasadnya, wukuf qalbi ini berat ruhnya. Dari harus jalan dua-duanya. Gitu. Nah, istilahnya ya wukuf qalbi itu semudahnya inilah, orang Jaya semedi. Kalau bahasa umumnya, kalau bahasa Arabnya itikaf. Kalau orang Tarekoh ya wukuf, hanya istilah aja, meditasi ya mungkin ya gitu ya. Ini banyak sekali manfaat. Coba nanti yang belum pernah atau yang belum dapat ijazah gue dilakukan, atau mungkin dapat ijazah dengan berbeda, nggak apa-apa. Tapi inti wukuf qalbi adalah apa? Tujuannya apa? Artinya untuk selalu hadir bersama Allah. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.